Jenderal Besar TNI, Anumerta, Raden Sudirman. Beliau lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari tahun 1916. Ayahnya Karsid Kartawiraji merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor Banyumas dan ibunya Siem merupakan keturunan Wedana Rembang. Sudirman muda dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan tekun memahami tentang agama Islam dari Raden Muhammad. Ia kemudian mendapatkan julukan Haji karena pengetahuan agamanya dan sering ceramah di depan umat muslim saat itu. Jiwa kepemimpinan Jenderal Sudirman sudah muncul sejak ia masih muda, sehingga masyarakat segan dan hormat kepada sang jenderal tersebut. Pada zaman Belanda, Jenderal Sudirman belum dikenal sebagai pejuang. Menurut Hatta, sang jenderal dikenal oleh orang-orang sebagai seorang guru. Peran sang jenderal selain menjadi guru adalah ia aktif berorganisasi di Pemuda Muhammadiyah. Pada saat penjajahan Jepang tahun 1942, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin memburuk. Karena keterlibatan yang aktif, akhirnya sang jenderal diangkat sebagai Ketua Dewan Karesidenan bentukan Jepang pada tahun 1944. Sejak saat itulah Jenderal Sudirman mulai aktif di dunia militer dan bergabung dengan Peta yang kemudian ia pergi menempuh pendidikan militer di Bogor. Keaktifannya di militer membawa Jenderal Sudirman bertemu Soekarno dan Hatta dan ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri para tentara Jepang di Banyumas, tepatnya setelah ia mendirikan divisi lokal dari Badan Keamanan Rakyat Indonesia saat itu. Setelah itu pada konferensi TKR tanggal 2 November tahun 1945, sang jenderal terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia yang pertama. Kehebatan sang jenderal diakui oleh masyarakat Indonesia saat itu. Perannya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan sangat penting bagi Indonesia. Jenderal Sudirman merupakan pahlawan nasional dengan jasa-jasanya yang besar. Berkat beliau, kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia masih dipegang hingga saat ini. Tidak ada yang lebih kuat dari kelembutan, tidak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang. Banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, tetapi sesungguhnya penderitaan adalah akibat kebodohan mereka sendiri. Karena kewajiban kamulah untuk tetap pada pendirian semula, mempertahankan dan mengorbankan jiwa untuk kedaulatan negara dan bangsa kita seluruhnya. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga. Menjaga wudhu, salat tepat waktu, cinta rakyat sepenuh hati. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi.